Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan basic mesin motor Mio. Untuk rangkanya ini udah perubahan nih. Kita tidak membahas di bagian kerangka. Di sini kita akan memperbaiki di bagian jalur kabelnya. Kabelnya dibuat simple dan ini amburadul sekali nih tuh ya. Di bagian sordelan di bagian pulsarnya juga tuh. Ini berantakan. Oke. Tuh, solderannya tidak rapi. Untuk di kabelnya ini yang punya motor minta di tata ulang, dibuat simple, tidak amburadul seperti ini tuh. Di bagian sambungannya juga banyak tuh. Untuk ke regulator saja di sini sambungannya ada berapa biji? 1 2 3. Ada 3. Ya, tuh sambungannya banyak. Nah, sekarang kita lebih tepatnya kita akan merapihkan di bagian kabel jalur simple, paling lampu untuk kunci kontak gitu aja ya. Sekarang kita bongkar. Karena motor ini hilang pengapiannya hilang. Ini yang punya motor sampai pusing tuh di bagian solasinya, sampai dibongkar-bongkar sama dia tuh. Oh, ya berantakan sekali dan akhirnya pengapiannya juga hilang. Nah, cabut soket, Mbak. Hilang, tak tahu kemana nih pengapiannya. Nah, kita rapihkan di bagian kabelnya. Kita bertahap ya, step by step, pengecekan dari spool langsung ke regulator, dari regulator nanti masuk ke CDA, dari CDA ke coil, dari coil ke busi terakhir. Pengapiannya bertahap ya, kita cari. Nah, sekarang kita bongkar semuanya, kabelnya didodot. Copokan kan? Soket. CDA-nya di CDA-nya udah ditaruh di bawah di aki. Nah, ini untuk CDI-nya udah pakai yang Miosul nih. CDI besar, pokoknya CDI besar itu. Ya. Sekarang kita buka semuanya, kabelnya kita ganti di guntingan betot. Pas sambungan-sambungan. Pas sambungan-sambungan. Nah. Kabel regulator kiprok. Ini kabel regulator juga potong aja kayak gini. Ini sambungannya banyak tuh. Jadi kita buat satu-satu di ujung sini dan di ujung bawah. Dibuat rapi. Ini untuk di bagian soketnya masih bagus apa enggak nih? Bagian soket kiprok. Ini untuk di bagian soketnya udah ada jamurnya, udah jelek, takut ini. Ganti apa ini aja? Ganti aja soketnya. Untuk di bagian soket regulator atau di bagian kiprok, ini soketnya udah tidak meyakinkan ya. Dalamnya udah agak longgar. Di bagian sekun-sekunnya udah tidak presisi lagi, sudah tidak ngepres. Ini lebih baik diganti. Coba soket soket CDA. Kalau untuk di bagian soket CDA ini masih lumayan lah. Coba dicek pakai tester. Kita bertahap dari sini dulu nih, dari soketnya. Cek soketnya nih, masih fungsi apa enggak, terkoneksi apa tidak. Karena hal sepele, kalau di bagian soketnya ini bermasalah, tidak akan keluar api juga lagi. Nah, ini masuk ke sini. Nah, pegangin tot, begini. Ini cek satu-satu. Ini pertama yang ini kadang-kadang tuh. Nah, cek soket, cek arus nih. Kalau misalnya terkoneksi, tuh dia akan bunyi, angkanya gerak. Ini warna hijau langsung ke sini. Bunyi, angkanya gerak, berarti ini bagus. Sekarang yang ini hal sepele nih. Terkoneksi bagus. Sekarang yang ini
ini hal sepele. Nanti walaupun jalur kabelnya sudah sesuai, tapi kalau soket ininya bermasalah ya percuma. Bagus. Sekarang yang ini merah. Nih, coba ini nih. Waduh, kayaknya tuh kan bermasalah guys. Sini nih. Tuh kan bermasalah. Tuh. Tuh. Ya ada nih. Tapi kadang-kadang kayak lah. Kayaknya tuh ada tuh. Sekarang yang kuning satu lagi. Itu nih, kok ini nggak ada nih. Nah, cek lantot ya. Kan. Oh iya, maka ada. Apa ini? Mantap. Ada tuh. Ada udah. Soket aman. Ini tinggal kita kencengin aja. Oke. Nah, selanjutnya ke sini. Bukan tot. Cabutan KB. Nah. Cabutan bag. Guntingan betina sambungan 10. Nyambung nanti di bayang. Nah. Nah, penting ya. Ini untuk jalur 10. Ini kita sambung, ada 3 kabel untuk di bagian spool. Nih, untuk yang warna putih ini khusus untuk menyalakan motor, untuk pengapian. Kalau untuk yang hitam ini massa, ground. Dan yang kuning ini untuk pencahayaan khusus, ya. Yang kuning dan yang putih ini tidak akan mengeluarkan tegangan api. Kalau untuk massanya ini tidak terkoneksi ke bagian bodi. Jadi dengan syarat warna putih dan kuning ini harus mengeluarkan api dengan satu syarat, groundnya di bagian sini ini harus nempel ke bagian bodi, ya. Kalau misalkan ground ini tidak menempel ke bagian bodi, jangan harap spool untuk pencahayaan dan spool untuk menyalakan motor pengapian ini jangan harap mengeluarkan tegangan, mengeluarkan api, ya. Jadi ini harus terkoneksi ke bagian bodi. Nah,
Ya, buka tot ya, guntingnya. Ya, begini. Nah. Jadi harus paham cara kerjanya kayak gimana, fungsinya kayak gimana. Nih, pertama kita sambung masa dulu, ground. Ya tot, sambung tot kabel warna hijau, kabel warna hitam. Ini untuk masa. Solasin tot. Nah, untuk penyambungannya supaya lebih kuat, ini bisa dikepang, kayak gini. Klop. Nah, kayak gini. Pokoknya ini dibuat simple, ke bagian baterai tidak ada, nggak ada akinya. Pasang, bungkus tot. Mana bungkusnya? Tuh, ya. Yang punya motor sampai pusing tuh, busi juga diganti, cangklong busi diganti, tapi tidak kunjung menyala. Cek tahapan-tahapannya, pengecekannya nih. Nah, kita pengecekan sambil merapihkan. Sekarang dari ini nanti di sini, ini kita tempelkan ke bagian bodi, langsung ke sini bisa nih. Potong sakit ya. Nah, sakit potong. Nah, nanti ini masuk ke sini nih, ke bagian bodi, set, ke bagian dinamo. Nanti di sini bercabang ke regulator, ke bagian CDA bercabang. Pokoknya untuk pengecekan kayak gini dulu nih. Nah, ini untuk sementara. Ini pasang pakai baut tot. Kamana ya? Kade ya? 14. Anu obeng tak iba ya kade ya. Nah, ini sama aja, ke bodi mesin, ke bodi kerangka sama. Cepit ke cepit. Udah pasang, cepit kan. Nah, nanti kita rapikan, pengecekan spool dulu. Untuk mengecek di bagian spool nih, syaratnya kabel yang dari spool yang hitam ini harus terkoneksi ke bagian bodi mesin atau ke bagian bodi batangan. Oke. Sekarang cek pakai test pen. Mana test pen tot? Nah, ini test pen DC nih. Ini ke bagian bodi, sini aja nih yang deket, bodi ceklek. Ini kita cek satu-satu nih. Warna kuning dulu untuk pencahayaan. Ini ada apa enggak nih? Engkol. Yo, dengan di kontak ya mah, langsung. Nah, ada ya, tuh. Oh, ada. Sekarang yang putih untuk menyalakan motor pengapian. Ada ya, tuh. Oh, ada. Jadi yang putih dan yang kuning ini keluar api. Sekarang kita coba untuk membuktikan ke teman-teman semua nih. Ini cabut. Nah, ya. Dari kabel spool ini groundnya tidak menempel ke bagian bodi. Sekarang kita cek ada apa enggak nih. Ini tetap masih terkoneksi. Ini nggak mungkin ada nih, tuh, dijamin. Tuh, oke, nggak ada. Sekarang yang putih. Ini sempit sekali. Yo, tuh nggak ada. Terkecuali groundnya kita tempel ke sini. Nih. Nah, pasang, kita pahami dulu cara kerjanya. Tuh, keluar yang putih. Keluar lagi. Oh, spool aman, oke? Sekarang bertahap. Spool aman keluar. Sekarang kita sambung yang ini.
kabel warna putih dan warna kuning untuk pencahayaan, yang putih untuk menyalakan. Nah, karena di sini kabelnya cuman ada beberapa warna doang, nih ya, tuh ada beberapa warna doang. Kita pakai untuk warna putih yang dari spool, kita pakai warna merah lah, karena untuk setrum identik dengan warna merah biasanya. Kalau ada sih pakai yang warna putih lagi, nggak ada soalnya. Nah, sambung tot, karena warna putih tot. Eta kuil oculan lemua ribet amat. Oculan letot kayak kunci 10. Ya, kayak kunci biasa baik 10 biasa. Kuilnya ribet, kita lepas dulu. Jadi kepang lagi nih. Sambung tot, sambung. Yuk. Bang, sini bang, nih bang, ngeliatin. Siapa tahu takutnya bengkok di jalan, tahu. Ngeperbaikinya. Dikepang yang bunga. Nah, bungkus deh. Untuk durasinya pasti lama ini, biarin ya teman-teman. Durasinya seberapapun biarin. Yang penting di video ini ada manfaatnya. Jadi ada sisi edukasinya. Walaupun lama, tapi ini ilmu. Nanti kalau di skip tidak paham lagi nantinya. Cara kerjanya, jalurnya kemana aja, titik-titiknya kemana aja yang perlu diperhatikan. Nah, ini sekarang yang putih udah tersambung sampai ke spool. Ini sampai ke iya ya, ukur saja. Nah, sekilah. Nah, sampai ke non kiprok. Sekarang kabel yang untuk pencahayaan, karena untuk lampunya ini ada nih tuh. Tinggal kita sambung. Nanti ini kabel 3 ini masuk ke ini regulator untuk masanya, nanti bercabang paralel. Jadi ada 3 jalur untuk masa ini ya. Intinya masa ini masuk ke bagian bodi, tapi dari sini ini nanti bercabang ke regulator dan ke CDA. Jadi ada 3. Sambung dot. Nah, tadi ya warna kuning. Nih, warna hijau untuk pencahayaan. Tapi kalau aslinya itu warna kuning, berhubung di kita kabelnya nggak ada, ya udah seadanya aja. Lagi pula untuk jalur perkabelannya dibuat simple. Yang penting untuk menyalakan mesin, terus untuk lampu paling kontak, cuman segitu doang. Karena untuk pengisiannya nggak dikasih pengisian. Baterainya juga nggak ada. Bungkus dia tuh, pula sampai konslet nempel ngeground. Nanti untuk di bagian kabel pulsar juga kita solder lagi. Itu mah berantakan nyordelnya. Kaulah cinta sejatiku, cintakan mekar.
udah rapi nih. Kalau misalkan sambungan kayak gini, catatan nih jangan disatukan kayak gini, biarkan saja terpisah kayak gini untuk di bagian sambungan. Nanti kelamaan dia basah, nanti adanya konsleting ngeground ya, nanti mati tidak menyala. Ini samakan tak potong gitu. Nah, cekluk, masukin ke dia ya. Nah, bungkuslah ade, bungkusnya di DB ya, sampai ke DB lah. Nah, sambungan mulai dihijikan ulah, luhur sambungan baik. Nah, ini kalian ya. Segitu baik guys. Nah, ya. Sekarang masukin di sini. Tarik. Bukan ku ingin memastikan oh cinta sejatiku. Nah, sekarang kita masuk ke bagian soket kiprok. Nah, ini ke soket kiprok baru nih, ganti dengan yang baru karena soket yang sebelumnya udah error. Oh. Nah, selanjutnya nih, kita juga harus memahami kabel di bagian regulator untuk jenis motor Mio Sporty, Mio Soul, Jupiter Jet, ya, Honda Beat juga jalurnya sama. Untuk Kawasaki The Tracker, KLX juga sama jalurnya. Untuk Shogun juga sama, Pega JTR juga sama, ya, Pega R juga sama, Mio Sporty juga sama, Nupo juga sama jalurnya. Nih, ini output dari spool. Ya, output dari spool yang kabel warna putih tadi ini masuknya ke sini ya. Nah, ini selanjutnya ini masa ground sebelah sini. Ini untuk pencahayaan kabel kuning yang dari spool tadi ke sini. Ini output dari kiprok. Ini nanti masuk ke 12 volt yang masuk ke bagian CDA. Jadi masuknya loss watt yang dari spool masuk ke sini nanti diatur oleh regulator oleh kiprok ya menjadi tegangan 12 volt. Nanti keluarnya ini ke sini. Ini masuk ke CDA. Nah, sekarang kita pasang langsung nih. Kita ukur nyampenya segimana nih, jangan terlalu banyak kabelnya. Ya, ukur tot ya tot. Aku mah kira-kira tah. Ulah terlalu kencang tuh ini dibuat kendor. Tadi nanti masuk neta dia tah. Nah, cukup segini. Oh, berarti sampai kabel merah ya, gunting. Kayak ulah ke masa. Ini masa harus paralel nih. Nah, masa mah panjang ya, buka ya. Dia main guntingnya ya. Oke. Nah, kita lihat nih kabel yang tadi yang warna kuning, yang warna putih, yang dari spool. Ini warna disambungnya dengan warna merah. Ini ke sini ketemunya di bagian soket kiprok yang sebelah ini disambung tot. Sambung. Ceklan dia. Nah, tuh. Dari sini. Kita harus paham jalur-jalurnya dulu, jalurnya kemana, kabelnya terkoneksinya kemana, harus paham. Kalau asli soket bawaan Mio Sporty dari sini ini kabelnya warna putih, yang dari spool set, kalau aslinya putih. Ini ke sini. Nah, bungkus, langsung dibungkus. Rapi tot.
Selanjutnya kabel yang kuning yang dari spool. Nah, tadi disambung dengan warna hijau nih, warna hijau. Nah, masuk ke sini, soket kiprok masuk ke sini nih. Nih. Bisa B-nya. Nah, masuk ke kabel warna ini. Ke soket yang ini nih, sebelah sini. Nanti kita jelasin lagi setelah rapi disimpulkan nanti kemana aja jalurnya. Oh siap. Tuh ngambil aja dulu itu, milih. Nah, selanjutnya ini masa. Ini masa nanti dibuat paralel dari sini nih. Sok tot pegatin tot. Pegatin eta. Nah, buka. Siap. Si iyalah dudung. Nah, ini masa. Masa yang atas nih. Yang dari spool sini. Nah, ini bercabang, dibuat cabang nih. Ini ke bagian body. Pasang di tot, di tot. Ini yang dari body no, dari dinamo no. Terkoneksi ke bagian sini. Nah. Nanti kita buat lagi dua kabel. Enggak segitu tot. Warna hidung ya. Hidung. Nah, buat buka deh. Ya pakai gunting ibe ya. Nah, ini dibuat cabang. Satu nanti masuk ke CDA, satu masuk ke bagian kiprok. Ini kiprok kan udah ini. Jadi tinggal ke bagian CDA dibuat satu lagi, satu aja satu. Nah, tinggal ke masa ke bagian CDA. Nah, hijikeun dikepang ya untuk penyambungannya. Nah, sekarang ini langsung dilakban. Nih, kita cek dulu. Mana tester? Ini terkoneksi ke bagian body enggak nih, ke sini. Takutnya kabel yang ini nih putus nih. Tempelkan. Nah, ini ke sini. Testernya teman-teman. Di sini ini ke body. Kan ke body. Tuh, terkoneksi ya. Tuh, terkoneksi. Berarti masa ini tidak putus. Sekarang kita bungkus. Baru segini udah 28 menit. Terus bungkus. Nah, sekarang tinggal satu nih. Ini nanti ke CDA. Ini kita ukur segini. Ceklan tot ini ya. Ukur kan CDA-nya taruhnya di sini. Nah, ini untuk masa CDA, potong sekitot. Nah, sekarang kita sambung kabel yang ini nih. Ini output dari regulator nih. Nanti masuk ke CDA, sambung di tot, warna berem. Berem. Kalau asli soketnya ini warna merah nih, asli bawaan Mio Sporty ya, atau Mio Soul dan PGJTR Jupiter dan saudara-saudaranya nih. Ini warna putih masuk yang dari spool ke bagian regulator, keluar ini warna merah. Nanti ini kabel yang ini ground masa, dan kabel yang bawah ini kuning untuk pencahayaan, untuk asli-asli warnanya. Sekarang nih pasang, sambung.
Ya, ini harus di luar kepala untuk jenis motor-motor lama kayak gini. Jangankan motor lama kayak gini, motor-motor sekarang juga yang sistem injeksi juga jalur-jalurnya teman-teman harus paham jalur-jalurnya. Jadi tidak sulit untuk memperbaikinya. Kalau kita tahu fungsinya, cara kerjanya, jalur-jalurnya kemana aja, nanti kita tidak pusing untuk memperbaikinya. Pasti ketemu bertahap, soalnya dari spool terus, contohnya kayak ini, dari spool terus masuk ke regulator, dari regulator nanti keluarnya masuk ke bagian CDI nanti masuk ke bagian coil, dari coil ke busi ada apa enggak. Dan juga pulsar juga penting, karena walaupun jalurnya sudah sesuai, kalau kabel pulsar ini salah satunya ada yang terputus, percuma juga, nggak akan keluar api. Karena untuk mengatur percikan api ini dari pulsar. Ukur ke dia tot. Nah, nyampe ke CDA perkiraan. Sarojeng kabel ya kabel hidung ya, ukurin kabel hidung. Nah. Segini, potong. Nah. Untuk di bagian kiprok ini sudah terpasang nih, pasang tot. Kita cek output dari kiprok ada apa enggak, masukin. Nah. Masuk gas. Nah, ya. Sekarang kita cek output dari kiprok. Nih. Ini keluarnya ke sini nih. Nih, yang ini nih. Kita fokusin. Nah, yang ini nih. Nih. Ini nanti masuk ke, kalau ada baterainya ini masuk bercabang lagi di sini, masuk ke pengisian. Ya, masuk ke pengisian dan satu ke kontak. Dari kontak nanti masuk ke bagian CDA. Ini bercabang. Kita coba cek pakai test pen. Kayak test pen pasang. Bisa juga langsung ditempelin ke bagian bodi, tapi lebih enak pakai test pen lah. Nih. Set ke sini. Ya, tuh. Ini masanya sudah masanya sudah terkoneksi tuh ke sini, tadi di paralel disambungin tuh. Tuh. Tinggal masa ke bagian CDA saja nih untuk mengoneksikan CDA. Nih, sekarang kita coba output dari spool ada tadi masuk ke bagian kiprok. Dari kiprok ini harus ada. Kalau nggak ada berarti kiproknya bermasalah, engkol. Nah, ada. Oh. Oke, aman. Nah, ini aman nih. Sekarang kita rakit ke bagian CDA. Nanti untuk perapihan, pembungkusan, pelilitan menggunakan solasi terakhir. Setelah motor ini menyala berhasil baru kita lilit. Nah, untuk di bagian soket CDA-nya juga sudah tidak ini. Sudah tidak, takutnya kumat-kumatan ya, karena di bagian cengkraman di bagian sekun-sekunnya ini sudah kurang rapi. Ini ganti aja nih biar lebih aman. Nah, ya, gitu. Kita ganti dengan yang baru biar lebih aman. Nah, untuk jenis motor ini, untuk nomor 6-nya nih, ini tidak fungsi nih. Jadi kita potong tot gunting. Tidak fungsi. Set. Kosong di sini. Nah, guntingnya mana? Sekarang kita juga harus tahu jalurnya nih. Untuk CDI yang besar ini jalurnya nih ya, pasang dulu. Nah, ini pin diletaknya di bagian sini, penguncinya pasang, ceklek. Nah, kita harus tahu nih jalur-jalurnya, input dan outputnya, masanya mana, dan juga ke bagian pulsarnya yang mana, pulsar positif dan negatif yang mana. Kita harus tahu nih. Nih, kita jelasin dulu di bagian sini. Kita hitung dari sini ya, nih. Ini yang kita contohkan, ini nomor 1 misalkan. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini tidak fungsi nomor 6, tidak digunakan untuk jenis CDA yang besar kayak gini. Ya. Ini nanti masuk ke coil nomor 1. Ini masa atau ground. Dan ini output yang dari regulator.
Yang kita cek barusan tadi yang ada apinya ini. Dan yang ini nih ya, ini pulsar positif. Ya. Ini pulsar negatif. Nanti kalau misalkan sudah jalurnya sudah pas, kalau di engkol tidak keluar api, ini bisa dibulak-balik. Ya. Coba. Ini kan positif. Ini pulsar negatif. Coba diganti dibalik. Ini pulsar negatif, ini pulsar positif. Tapi untuk biasanya nih, nomor ini untuk pulsar positif. Kalau di bagian jalur pulsarnya, ini kabelnya warna putih strip merah, warna bawaannya. Ini. Kalau ini untuk pulsar negatif yang sebelah sini, nih. Ini. Oke, lanjut kita sambung. Pasang cetot. Ya. Ini output dari kiprok, ini masuk ke sini. Sambung tot. Nanti ke kontak. Ya, pasanglah kabel. Ini masuk ke kontak nih. Kontaknya soalnya nggak ada ini, harus paling pakai stop kontak biasa. Ini jangan dulu paten, yang penting serak, ya. Soalnya nek di deh. Ulah di kepang gimana. Nanti pakai ini. Nah, gitu aja. Set. Up. Nah, selanjutnya ini masa ground nih, kabel ini nih. Tuh yang sudah di paralel tadi. Kalau ini paten langsung. Nih. Langsung dikepang. Langsung dibungkus pakai solasi. Sebenarnya untuk pengapian jalur Mio Sporty semuanya itu harus sudah di luar kepala ya. Jadi ketinggalan jauh sekali kalau tidak paham di jalur pengapian jalur motor Mio dan sebagainya. Tapi tidak ada kata telat ya, kalau untuk belajar tidak ada kata telat. Nah, selanjutnya kita sambung untuk koil nih. Kabel koil mana tadi teh anu aya konektorna. Muncul di solder kayak. Nah, ini untuk koil, nanti untuk koil ini kita solder nih. Tuh. Kita solder pakai disambung supaya lebih mantap. Ini. Kalau enggak langsung aja ke koilnya. Mana koilnya teh? Solder langsung ke koilnya nih. Coba tot. Kabel warna di warna non. Nah, warna hijau ta. Buka. Ini langsung kita solder nih. Kalau pakai sekun, kalau bukan yang aslinya ini rawan lepas. Jadi kita langsung solder aja biar lebih akurat, biar lebih mencengkram. Nah, kayak gini. Ceklan tot. Solder langsung ya. Mana timah nanti ya? Ceklan. Kita solder langsung. Bukan colokan. Kita fokus kameranya. Nah, nggak situ lah. Penuhin aja biar kuat. Di mana aja nggak kurang panjang. Mantep. Nah, udah mantep tuh. Oke. Sekarang kita ukur. Dari sini, ini kan letaknya di sini nanti. Loh, ini nyampe ke bagian CDA. Kedi tot ya. Ukur tah. Tadi ya tah. Nah, set. Nah, segini. Gunting. Nah, aman guys. Ini nih nanti di isolasi. Isolasi tot. Biar lebih aman.
sambung ke tot nomor 1 nih, buka. Dikepang biasa, lain rambutnya udah dikepang ya, kabelnya udah dikepang yang kuat mah. Kan ingin memastikan kau cinta sejatiku. Sambung, bungkus langsung. Nih udah nih ya, coil. Oh, sekarang pulsar positif dan pulsar negatif. Sampainya gas gantung behela. Nah gini, sekarang kita solder nih pulsar positif dan pulsar negatif, tinggal 2 lagi nih, tuh yang paling bawah nomor 4 dan nomor 5 nih, tuh yang belum. Ini pulsar negatif dan pulsar positif, pulsar negatif. Ini positif ke sebelah sini, ujung sebelah sini, yang negatif sebelah sini. Kita lepas. Nah, kita solder lagi nih biar lebih kuat. Kabelnya tot, ukur tot. Cuma nyordelan lagi. Sampai tek amat. Ngukur karena si dia ibe. Selalu kena nggak sakit cukup. Nah lihat geng, parah guys. Ini sampai mebes gitu kabel lalu ya. Tot kabel tarik tot petang. Panas soalnya pakai lengan mah. Nah, atum lagi sampai leeh lagi. Bolong lagi teka dulu, bolong nata bolong kan. Nyentot diputer lah, lancipkan. Jom asupun kali yang tiluhur kalau kancan pas lu kena kehalangan nggak aing asupun ya. Nah, izin tot cepat ya. Nah, mana timah nanti ya, timah nak sare. Angkat rada samet, angkat samet rada up. Tempel sini ya. Nah. Ini lihat deh. Non. Kalau kak. Nyawa luhur lah. Up. Nih, kieu. Lihat itu tuh. Ini macam nempel. Nah.
Gunting tot, mana gunting? Ulah panjang tin, potong. Nah. Tarik ya, lambat bisa coplok. Nah, asal nggak gantung baik. Banyak tot, izin tot. Wih, aja pagang guys yo. Mana gunting atau? Nah, super. Nah, sekarang kita masuk nggak nih kabelnya ke tot? Nah, masuk guys, izin masuk tot. Red, non cina? Hah? Colokan cenah. Iya. Udah pakai kayak lah. Masuk tot. Naik ngecas dianya. Colokannya dicabut. HP ada doang Magicom yang dia mah. Nah, masuk pengennya. Oh, takut dia berbeda. Nah, nih untuk pulsar negatif positif, dia buka tot mana ya? Gunting aja. Ini untuk pulsar positif yang merah, yang biru ini pulsar negatif. Ini langsung. Yang positif, pulsar positif letaknya sebelah sini. Ini masuk ke bagian set nih. Ini yang sebelah sini. Urutan nomor 4. Ceklan tot ya. Ceklan lah. 1 2 masa 3 4 masuk ke sini pulsar positif. Langsung dikepang. Kepang langsung bungkus. Nah, sekarang yang satu lagi yang negatif. Nih, urutan nomor 5. Ini kita coba langsung, ini pasti menyala langsung. Terem. Langsung keluar percikan. Bungkus tot langsung. Ini sudah terkoneksi semua. Ini yang ke kuil aturan tadi dicek dulu ya, biar tahu, biar jelas. Nih coba cek YouTube. Ini mengeluarkan pakai test pen, Kalau nggak punya test pen bisa dikoneksikan ke bagian body.
bodi tempelin tertet, nanti juga ini pakai tespen dulu nih. Nih di engkol, nih keluar nggak nih? Nih, ada apinya nggak nih? Output yang dari CDA nih, tuh nomor kayak lah kak, nomor 1 engkol kayak lah kak, iya kabel nak. Yo, ada tuh ya. Berarti yang output dari CDA ini sudah keluar tuh. Tuh. Sekarang mana solasi tadi tuh ya, bungkus tot ya. Solasi tot. Ini udah paten banget tuh bungkus tot. Nah, sekarang kita pasang. Untuk di bagian kuil juga nih teman-teman ya. Ini kuil ini nempelinnya jangan diangkat lot. Angkat. Ini jangan di bagian plastik. Kalau di bagian plastik kan kuil juga butuh ground. Ya, kalau di bagian sini di bagian kuil ini tidak terkoneksi ke bagian ground atau bodi mesin atau bodi kerangka pada motor ini sendiri, ya. Si kuil juga tidak akan mengeluarkan percikan, tidak akan mengeluarkan bunga api dari kuil dengan satu syarat ya. Kalau misalkan kuil harus mengeluarkan percikan dengan satu syarat nih, ground, butuh ground, pasang ke sini tuh, pasang, butuh ground, jadi harus nempel ke bagian bodi, ke bagian mesin, ke bagian ground lebih tepatnya. Ngantor. Kalau bawaan aslinya ini kuilnya bukan di sini letaknya, nih di sini nih, di sini nih ada platnya di bawah karburator, di atas cover tutup mesin. Kalau ini mah udah ngemplong, udah nggak ada cover mesinnya. Makanya untuk pengapiannya juga kabel-kabelnya dibuat simple. Nu kencang tot, lawan kencang kena keluar sana. Jadi harus benar-benar menempel ke bagian ground di bagian coil. Ada kumparan sekunder dan kumparan primer. Oke, sudah terkoneksi. Nah, sekarang ini tinggal kita coba nih. Nah, dari sini nih, set. Ini keluar bunga api nggak dari coil? Kalau misalkan nggak keluar bunga api, berarti coilnya bermasalah. Sebab tadi sudah kita cek ya, output dari CDA-nya sudah ada. Sekarang kita coba nih. Tuh, apinya besar. Tuh. Sekarang kita pasang langsung. Pasang pakai cangklong. Tapi untuk menganalisa ini jangan pakai cangklong dulu, langsungin aja kayak gini. Kalau misalkan langsung ini menyala, berarti ya nyala. Apinya besar enggak? Besar banget tuh. Ya. Cabut. Nah, kalau misalkan tidak menggunakan cangklong ini menyala, kita coba gunakan cangklong busi. Ya, karena untuk proses penanalisan harus seperti itu. Tidak menggunakan cangklong menyala. Kalau menggunakan cangklong tidak menyala, berarti fix cangklongnya bermasalah, sudah konslet gitu. Untuk semua komponen cara pengecekannya seperti itu biar lebih akurat. Jangan mengira-ngira, jangan dikira-kira, harus kayak gitu. Kayak gini tuh. Nah, colokan, pasang. Seklek. Jeruk tuh. Engkol. Langsung tok biar nyala, ya. Nah, tinggal kita atur di bagian stop kontak. Nah, ini nggak bakal nyetrum. Keren. Pokoknya untuk arusnya ini teman-teman jangan khawatir untuk menyetrum, menyengat ke bagian kita, ya. Karena pada dasarnya bunga api yang dari spool masuk ke kiprok, dari kiprok masuk ke CDA, dari CDA keluaran ke coil, ya, tidak akan menyengat ke kita karena arusnya DC. Terkecuali yang sudah keluar dari coil nih, yang keluaran dari coil masuk ke bagian busi. Nah, itu yang berbahaya, dipegang langsung nyengat ya. Kalau
sebelum masuk ke bagian kuil semua kelistrikannya itu DC ya, tidak akan menyengat ke bagian tangan. Oh, buktinya ini mati. Oke. Nah, ini tinggal ke kunci kontak. Ini kunci kontak. Nih. Nanti di sini bercabang nih, ceklah latot. Nah, ini output dari regulator dari kiprok. Ini bercabang paralel. Nanti satu masuk ke bagian pengisian, ke sikring. Dari sikring masuk ke bagian pengisian. Nah, yang satu bercabang masuk ke kunci kontak. Dari kunci kontak set, dia berputar set, kunci kontak ke atas, misalkan ya ke sini, set, dia turun ke bawah, langsung masuk ke sini, ke CDA. Output dari kunci kontak masuk ke CDA. Itu jalur untuk pada dasarnya bawaan Mio-nya kayak gitu. Nah, ini tinggal sambung saja letaknya mau di mana kunci kontaknya, karena sebelumnya letaknya di sini nih, kunci kontaknya nih di sini. Nih pakai yang kayak ginian nih, tuh. Jadi kita buat di sini lagi bekasnya. Kayak tinggal tambah kabel sekitaran 1 jengkal. Tambah kabel. Sama untuk pencahayaan nih. Untuk pencahayaan yang dari sepul, untuk pencahayaan yang dari sepul, teman-teman, ini cuman mampir masuk ke bagian kiprok. Jadi tidak ada input dan outputnya, tidak ada di satu kabel. Ada cuman di satu kabel. Jadi output dari sepul warna kuning tadi masuk ke bagian kiprok. Kiprok yang sebelah sini nih. Oh, ujung paling bawah kabel abu-abu nih di sini. Kalau bawaan aslinya warna kuning. Nanti masuk, dia masuk doang set, keluarnya ke situ lagi. Input dari kabel ini keluarnya ke sini lagi. Masuk ke kiprok, otomatis keluarnya langsung tersaring di kabel ini juga. Jadi untuk di bagian pencahayaan ini tinggal dari sini aja nih. Nih, buka tot itu ya. Nanti buat lampu solasina. Tambah kabel. Nungguan colokan dia nyata, cabut guys. Nah, anggus nyordel lagi ya. Tapi tinyong jeung eta tah. Anggus-anggusan ke ulah kancan anggus. Di sordel be. Oh, di sordel tuh. Di sordel be pan di talian doang ya, kurang bagus talian mah. Sordel bengke. Ya iyalah ya, pasang iya. Untuk pencahayaan tinggal di jumper dari sini, set, disambung. Nah, ini lampunya nih, kabelnya nih tuh. Nah, disambung sini, ceklek tuh. Panjang itu tuh. Ini ya, bungkus lah ya, bungkus lah. Ini juga nanti output dari regulatornya, ini tegangannya harus diukur, ya, harus diukur. Normalnya di angka 14, untuk pengisian 14,20 atau 14,30 di bawah 15 untuk pengisian, toleransi 15. Tapi untuk motor Yamaha Mio, ya, walaupun oper juga, ini CDI-nya bertahan. Walaupun oper sampai angka 16 sampai 17 port yang output dari regulator, untuk jenis motor Yamaha Mio Sport ini masih tahan, teman-teman. Mio Soul masih tahan. Tidak ngejeplak, tidak putus, tidak kebakar di bagian ini apa CDA. Paling yang kalah baterainya kalau output dari regulatornya di angka 15 ke atas, ya, 17, 15, 16, 17, paling yang kalah di bagian baterainya tidak awet, dia akan hamil, akan kembung. Tapi kalau untuk CDI-nya saya juga kurang begitu ini ya, paham di bagian CDI ini kok bisa sampai kuat 17 volt ini, tidak ngejeplak ya, karena untuk pada dasarnya kapasitas di semua komponen motor ya itu 12 volt ya, 12 volt kapasitas, toleransi lah 15. Tapi ini sampai ke 17 atau 16 ini masih kuat, aneh ya. Saya pernah ngalamin beberapa kali, bahkan dicek tegangannya, bahkan punya sendiri motor Mio Sporty, tegangan output dari regulatornya itu di angka 17 ya.
aki rusak, kembung, tidak pakai aki, ya, bertahan lama, kuat, tidak konslet di bagian CDI, tidak putus di bagian CDI, tidak kebakar di bagian CDI, ya. Jadi kuat sekali untuk tahanan di bagian CDI-nya. Oke, lanjut. Ukur tot tadi tot ya. Ada ya kabelnya ya. Nah, set. Nah, sekian. Baik. Nah, sam. Sambung tot, tadi tot. Sambung ada ya. Lampu itu mah. Angin cetot. Nah, oke. Oke, untuk selebihnya ini tinggal kunci kontak. Ini nanti masuknya ke sini nih. Nah, sini. Karena CDI-nya letaknya di sini nih, Mas. Kalau bawaannya letaknya di sini nih, bawaannya CDI-nya di sini letaknya. Karena ini sudah disimpelkan jalurnya, makanya di sini. Oke. Pasang CDI. Kameranya jatuh, guys. Kalau sendiri buat video ini agak rumit, agak sulit ya, karena megang kamera, memperbaiki. Jadi kita butuh bantuan teman atau partner kerja. Ini tinggal kita rapikan. Kabelnya dibungkus. Ini ke sini, nanti larinya ini. Bungkus. Ini tinggal kunci kontak. Ini kunci kontak. Nanti kunci kontaknya ditaruh di sini bisa biar lebih dekat. Ini masuk ke sini nih. Kita sordel dulu. Model tot. Ceklan tot. Model tot. Pelan ya. Pelan ya. Model biar lebih mantap. Nah, mantap. Karak ya, sore gimana? Cet. Panas tuh. Guys. Naon dik naon? Ini kuat, mantap. Pas gira itu cabut bawa tang. Dimasuk ke sini, cekluk. Ke sini, mana ini top? Tutup nak, bauda mana bauda? Stop kontak. Mantap stop kontak. Kalau apa? Nah, masang. Mod, obeng. Wih, dompet kebo apa? Daun manuk iya. Pak. Cengkakak. Hup, gila. Nah, ini pegangkeun.
pegatan ya. Sambung ke dia. Nah, lu deket BDP pasang lagi udah cowok ya. Nah. Dik tangges dik dah. Body telos. Tak, tunggu. Gua itu. Kedua nah. Ya, dia kayak hiji kan dia. Hiji ke dinya, hiji ke dia ya. Ada sajam guys video nak. Mistin lah sajamnya. Jam lagi udah. Walaupun kalau tutorial mah emang harus durasinya panjang supaya jelas. Jadi tidak di skip. Takutnya kebanyakan. Ya takutnya nih ini bukan bukan prasangka buruk ya. Nih kebanyakan tidak berhasil, bikin video tidak berhasil, dipotong, disekat-sekat, hasilnya berhasil gitu. Jadi kita mah di sini insya Allah kedepannya tidak ada skip ya, layaknya seperti live streaming kayak gitu. Cuman kalau live streaming saya juga pernah coba beberapa kali live streaming, hasilnya videonya kurang bagus, pecah-pecah. Kalau direkod kayak gini hasilnya jernih, jelas. Kalau live streaming kurang bagus, entah itu dari kameranya tidak rekomendasi atau di bagian kuotanya mungkin harus lancar. Jadi kalau bikin video kayak gini, bikin video sekarang, diuploadnya besok gitu kan, slow, hasilnya bagus, videonya jernih, tidak burem. Kalau live streaming burem, pecah-pecah hasilnya. Jadi kita insya Allah tidak skip video, tinggal cari saja butuhnya di bagian mana, tinggal dicari. Butuhnya jika teman-teman kurang paham di bagian jalur CDA, tinggal cari mundur ke bagian CDA yang sudah kita jelaskan tadi. Jika kurang paham di bagian regulator, jalur kabelnya tinggal mundur, cari di bagian regulator jalurnya. Kalau kurang paham di bagian spool, tinggal mundur tadi kabelnya, kabel 3 tadi di bagian spool yang kita jelaskan. Bahasanya gimana? Kalau nggak paham bahasanya, translate Google. Kuari mah canggih, bahasa Jawa ya. Bahasa Sunda ada, translate. Nah, asup nanti tadi ya ada. Tinggal ke sini nih. Sekarang kita coba nih. Ini stop kontak, mana kontak? Kemana ya kontak nih? Kemana nih coba kontaknya? Coba ke sini dulu. Kontak. Ini mati. Sekarang ke sini, ceklek. Wah, jangan-jangan sini. Dek. Wah, iya stop kontak kamu rentahan deh. Coba si dia ini asupkan, bisa asup kan tak? Coba tadi kurang padat soalnya, bisikan kurang padat. Nah, hijit-hijit dong. Ya gerak. Wah, kabel ada bener ya. Ini sordel kurang. Coba deh tot. Ada. Oh iya mah iya, nah saklar nah iya. Pegatkan baik itu tah. Stop kontaknya nggak bener teman-teman nih. Stop kontaknya. Capek-capek nyordel. Potong ya. Iya. Kacabut jerona.
coba sambung. Kalau cinta selalu jatuh. Oh. Kontak oblong. Guys, pengen. Nah, tinggal stop kontak dong di sini. Nah, sekarang kita coba jelaskan lagi nih jalurnya. Sesuai janji saya tadi, ini tinggal proses perapihan, tinggal dibungkus pakai solasi serapih mungkin. Nah, ini tinggal kunci kontak. Kunci kontak nih, kita buat nanti saklarnya di mana entah. Ya, mempermudah. Nih, kita jelaskan lagi. Cabut tot soketnya tot. Nah, dari sini. Nih, cek lagi ya. Ini kesimpulannya. Ini kan dari sepul. Ya, dari sepul ini ada 3 kabel. Kabel warna putih, warna kuning, warna hitam. Ya. Kabel warna putih, warna kuning ini akan mengeluarkan tegangan jika kabel hitam yang dari sepul ini terkoneksi ke bagian ground, ke bagian body. Ya. Kalau kabel hitam ini tidak terkoneksi ke bagian body, kabel warna kuning dan kabel warna putih itu tidak akan mengeluarkan api. Ya. Jadi kabel warna hitam ini harus terkoneksi ke bagian body. Nah, ini masuk ke sini. Kabel hitam, set. Nah, kabel hitam dulu nih. Satu masuk ke bagian regulator, ke bagian soket kiprok yang sebelah sini, nih, sini. Dan yang 2 ini paralel. Satu masuk ke bagian body, ke sini ke body, kemana aja boleh, yang penting body mesin atau body kerangka pada motor ini sendiri. Yang satunya masuk ke bagian masa ground, CDA, ya. Nih, masuk ke garis nomor. Nih dari sini. Masuk ke nomor 2. Ini nomor 1, nomor 2. Ini. Tuh, posisinya kayak gini nih. Ini di atas, ini nomor 2. Ya. Nah, selanjutnya kabel warna kuning yang dari sepul ini masuk ke bagian regulator untuk pencahayaan nih. Kabel yang di bawah sini nih. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Dari sini ya, masuk ke bagian kiprok dan keluarnya juga di sini juga. Masuk cuman mampir doang nyaring. Keluar ke sini. Ini masuk ke bagian lampu pencahayaan, ke sana ke atas. Ya, ke sana terus ke tombol lampu. Nah, selanjutnya kabel warna putih yang dari sepul dari sini ini masuk ke bagian regulator. Masuknya kabel ini nomor 2 nih. Hitungannya 1, 2. Ya. Masuk ke sini, keluarnya ke nomor 3 yang bawah di sini. Ya, ketiga. Ini nanti masuk ke bagian CDA. Ya. Ini nanti bercabang kalau normalnya. Dari sini output dari sini, dari kiprok, ya. Set, ini bercabang. Masuk ke pengisian, ke sikring, langsung masuk ke pengisian. Yang satunya masuk ke bagian kunci kontak. Dari kunci kontak outputnya nanti masuk ke sini, ke CDA. Nih, soket nomor 3. 1, 2, 3 sini. Ini. Oke. Oke, gitu. Dan selanjutnya untuk di bagian soket CDA, ya. Nih, tinggal nomor ini nomor 1 udah tadi, ini coil, gitu. Ini masuk ke coil, ini nomor 1 nih, ini masuk ke coil, ya. Output dari CDA. Nomor 2 masa ke ground, ke bagian body. Yang ketiga ini 12 volt output dari kunci kontak atau dari regulator. Nih, ini nomor 4 pulsar positif. Yang di sini jalurnya nih, tuh. Yang sebelah sini ujung ini pulsar positif, masuknya ke bagian sini, ke nomor 4. Ya. Yang nomor 5 ini masuk pulsar negatif. Yang sebelah sini, kabel sebelah sini negatif. Ya. Yang nomor 6 ini kosong. Untuk CDA yang besar kayak gini. Oke. Ini sudah jelas banget nih. Ini tinggal dirapikan, tinggal dibungkus, dirapikan serapih mungkin, ya. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Pasang tot. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pasanglah, pasang. Jajal hirupan. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang membutuhkan video kali ini.
ya video ini untuk para mekanik yang sudah mahir pasang tot ya. Dalam proses perbaikan sepeda motor, lebih utamanya di bagian sini, di bagian pengapian. Kalau yang sudah mahir silahkan skip saja videonya. Ini kita buatkan video untuk pemula ya, yang mau belajar di pengapian untuk jenis motor ini. Nah, ya. Mungkin video cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sebagai manusia biasa ada sisi kelebihan dan ada kekurangannya. Mohon dimaklumi dan dimengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tinggal dirapikan. Bungkus. Aduh.